Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Beberapa waktu yang lalu saya pernah mengkritik Gus Baha beberapa tempat ya, yaitu mengenai penjelasan Allah kalau ditanya di mana, kemudian tentang sholat tarawih begitu, dan itu pembelajaran untuk saya itu sangat banyak ya, sangat menarik untuk saya lah minimal pribadi. Nah, kemudian banyak yang salah paham memang atas apa-apa yang saya usahakan di dalam video-video saya di dalam mengkritik para ulama, karena di dalam pengertian bagi saya begitu ya, seseorang itu ya harus ada yang mengingatkan, dan apabila seseorang itu berbicaranya di publik, tempat yang paling pas untuk meluruskan ya di publik juga. Pada akhirnya bisa jadi yang meluruskan itu yang salah pada akhirnya, makanya di publik itu dia terbuka dan tempat yang bagus begitu ya untuk berdialektika secara intelektual begitu, secara ilmiah. Nah, banyak kesalahpahaman, jadi yang mengatakan oh yang benar si AA aja begitu ya. Ya, saya mah sebetulnya nggak begitu, dalam pengertian bahwa saya sering sekali mengakui orang-orang lebih alim daripada saya, kemudian orang-orang yang lepas dari kritik berarti kan kesalahannya itu tidak terlalu mendasar untuk dibicarakan begitu, atau itu memang perkara yang khilaf bukan kesalahan dan lain sebagainya. Nah, termasuk di dalamnya Gus Baha ini banyak orang-orang itu yang salah menyangka. Memang saya tidak perlu menjelaskan apapun sebetulnya, karena ya tuduhan orang ya biarkan saja tuduhan orang. Saya tidak terlalu banyak ambil pusing. Cuman karena memang di antara sunnah itu menghilangkan zon yang jelek dari orang-orang. Nah, saya menunggu-nunggu ini kira-kira apa ya yang pas tuh dari videonya Gus Baha yang saya bisa komentari lagi. Nah, ternyata lewat di Facebook ada ini videonya Gus Baha yang asalnya itu ada di TikTok, membahas tentang Arafah, dan saya lihat ini menarik nih. Ini bisa sedikit banyak lah ya. Kalau memang orang itu masuk ke video saya niatnya untuk belajar, sedikit banyak video ini bisa menjadi pintu celah bahwa sebetulnya saya itu dengan atau terhadap Gus Baha itu tidak ada permasalahan sama sekali. Jadi tatkala mengkritik itu masalah saya bukan dengan pribadinya siapapun itu. Ya kecuali si Imad sama guru gembul begitu, itu mah udah personal tuh. Itu bukan terhadap orangnya, tetapi terhadap qadiyah yang keluar dari mulut-mulut mereka yang mulia. Nah, ini kita akan saksikan dulu ya bagaimana sebetulnya. Ini ada yang sangat saya sukai dari gaya Gus Baha di sini. Kita saksikan. Kalau niku anggere tanggal Arafah ya mbok not ya kena ora ya kena. Mergo aku pas nglakoni iku ora berdasar ilmu ya ora berdasar referensi, berdasar insting kesolehan. Sebentar, ini kita kasih konteks dulu ya. Jadi Gus Baha itu di hari Arafah itu suka melaksanakan ritual tertentu, yaitu nanti kita akan mendengar juga di akhir itu adalah membaca Al-Quran begitu ya, membaca Al-Quran. Qiraatul Quran lah, tahu semua. Nanti waktunya itu ba'da zuhur, dan tatkala beliau ini melaksanakan hal itu, ini saya suka, itu bukan berlandaskan ilmu. Nah, coba lihat ya bahasanya itu. Ini bahasa bagus sekali, karena sesuatu yang dinisbahkan kepada pendapat beliau sendiri itu tidak dikatakan ilmu. Nah, ini memang perkataan semua orang alim sebetulnya. Jadi gimana ya paradoksnya orang alim itu, tatkala mereka mengatakan seperti Gus Baha ini, saya suka melaksanakan anu dan anu, yang mana pada awalnya itu bukan berlandaskan ilmu, dalam pengertian sebelumnya itu bukan berlandaskan kutipan para ulama begitu. Atas dasar apa? Atas dasar insting kesolehan. Kita ulangi sekali lagi ya. Kalau niku anggere tanggal Arafah ya mbok not ya kena ora ya kena. Mergo aku pas nglakoni iku ora berdasar ilmu ya ora berdasar referensi, berdasar insting kesolehan. Wah, sing ngono kok angel. Berdasar apa? Naluri kesolehan. Nah, itu. Iku walhasil iku kok ora enak maksudnya. Yaumul Arafah kan yaumun sing mujabut doa. Nah, sebentar. Nah, itulah ya yang saya katakan tadi, ini bukan berlandaskan ilmu dalam pengertian, bukan berlandaskan referensinya para ulama. Padahal beliau ini kurang alim bagaimana?
Nah, makanya selalu kita lihat di dalam kitabnya para ulama, mereka itu kalau dikatakan tidak pernah begitu ya, hampir jarang sekali mengeluarkan pendapat mereka karena di dalam diri mereka itu ada ketawaduan seperti itu. Nah, cuman ketawaduan ini dibalut oleh Gus Baha itu dengan kata-kata ini adalah insting kesolehan. Jadi beliau itu sombong sekali begitu ya. Mengaku sebagai orang soleh. Tetapi ini adalah kesombongan yang hak ya kalau dalam pandangan saya begitu. Saya juga kan sering mengaku alim. Kalian kan nggak tahu kalau misalkan di dalam hati seperti apa. Cuman kita nggak membicarakan itulah ya. Kita membicarakan apa yang keluar zahir dari mulut kita nih. Ya itu kan seperti itu biasa saja. Jadi apakah Gus Baha itu kemudian di roasting begitu ya? Kalau saya memang mau mencari-cari kesalahannya Gus Baha. Gus Baha itu ngaku sombong begitu. Ini adalah perbuatan yang tidak boleh dilaksanakan karena orang sombong itu tidak akan mencium baunya surga. Kan enggak ya. Saya tidak dalam posisi menyalahkan seperti itu karena memang perkataan ini adalah keluar dari ahwal, malah orang yang berkata seperti ini itu adalah orang yang di dalam dirinya tidak peduli dengan perkataan orang lain begitu. Ya kamu mau mencap saya sombong gara-gara saya ngomong gini ya terserah begitu. Orang yang bisa husnuzon itu bisa melihat apa yang sebetulnya ingin disampaikan oleh beliau. Jadi ini bagi saya begitu ya, perkataan ini ya perkataan yang sah-sah saja dikeluarkan dari beliau ini. Nah, jadi apa yang menjadikan beliau itu katakanlah melaksanakan tirakat begitu ya pada hari Arafah, ya ini yang dikatakan beliau ini. Jadi hari Arafah itu adalah hari dikabulkan doa, masa kok cuman tidur aja begitu. Kok raina misalnya Arafah kok turus, pokoknya raina wae. Ora enak wae. Walhasil bar dhuwur iku itikaf. Nggih teng ngene pondok kula kadang teng sareane Bapak itikaf maos Quran. Mboten donga klenik yo akeh mboten wis maca Quran nggih. Pokoke normal kadang nggih sinau. Ya perlu dicatat, tirakat kula mboten sinau nggih maos Quran. Nah, itu tirakatnya orang alim. Kalau tidak belajar, baca Quran. Orang alim di situ. Kalau yang tirakatnya itu ke kuburan begitu ya, di situ zikir bukan jelek buat orang awam ya bagus-bagus saja. Cuman untuk orang alim ya itu nggak bagus. Ini tirakat yang betul itu. Subhanallah ya. Jadi sekali lagi ya, kritik saya terhadap siapapun itu, terutama terhadap Gus Baha, itu tidak melunturkan rasa hormat saya yang sangat besar terhadap beliau gitu. Ziarah arang-arangnya jalukane aneh-aneh. Walhasil itu ya nyaman ae ketika neng Arafah iku wukuf, kita ikut napa? Wong al-ardu wah. Cara Allah melihat Arafah di Indonesia sepadha wae mergo nadzurullah tidak terbatas. Wes. Terus ning ati ku janggal. Apike ku bar zuhur kan yaum Arafah kan dimulai bakdo zuhur. Tapi pertanyaannya habis zuhur versi kita apa versi sana? Nah, versi sana kan kene itikafe berarti jam 4. Terus malaikat iku ngikutin ngitung wong muktakif ning Arafah berstandar Mekah apa Indonesia. Ya kepikiran ini cerita naluri kesolehan ini cerita naluri. Tak jajal bar zuhur. Tapi mesti kepikiran apa apike jam 4. Bareng tak jajal jam 4. Nuraniku berontak. Ya ora ya segamane wong kowe wong Indonesia ya bar zuhur wae, itikafe baru kowe ditakdir wong apa? Misalnya anak nuruti zuhur anak Arab, zuhur kita jam 4. Ya ora. Engko subuh jam piro? 10 lah ngajak sesat bareng. Singkat cerita kalau nanti buat jarang mau kitab wali-wali. Ternyata wali sak dunia itu dua adat tarif itu tidak ikut haji tapi memperingati Arafah. Aku mau aku seneng. Padahal aku sedurunge maca tak lakoni. Malah aku cerita nak kowe wong soleh tenan sih di insting kesolehan. Ya maksudnya ngenyek wae iki aku cerita wae. Cerita ben ngenyek wong ora bakat soleh ora di insting kesolehan. Nah, itu. Jadi Gus Baha itu kan mengklaim memiliki insting kesolehan. Ini ya kalau orang seperti Gus Baha ini sampai derajat beliau di dalam pengetahuan, di dalam ilmu, itu kalau nggak soleh ya mustahil. Pasti soleh beliau itu. Ya karena kenapa Al-Quran hafal mau hafal Quran itu kalau nggak soleh ya gimana? Ya, harus mendedikasikan diri untuk menghafal Al-Quran, kemudian harus murojaah, kemudian sewaktu mengumpulkannya itu harus terus bertambah. Makanya kalau misalkan obrolannya tentang kesolehan, Ustadz Adi Hidayat sekalipun begitu ya, beliau itu orang soleh begitu. Cuman dia di dalam ilmunya banyak kholal kalau wah itu ya, di dalam usulnya juga
bermasalah. Kalau Gus Baha ini kan ya harus sunnah wal jamaah aswaja dalam pengertian Asy'ariyah Maturidiyah dan lain sebagainya. Itu cuman tidak luput juga dari kesalahan. Dan apa yang beliau katakan di sini meskipun secara zahir ini bisa di roasting begitu ya, tapi ini bukan suatu hal yang berlebihan keluar dari beliau. Ini adalah suatu kebenaran, stating the fact begitu. Mau gimana? Beliau itu orang soleh begitu. Kemudian mengatakan saya punya insting kesolehan yang menjadikan saya nggak enak pada hari Arafah itu untuk cuman tidur-tidur doang dan lain sebagainya yang sebagaimana telah kita saksikan tadi. Ini bagus begitu ya. Nara diwamuk dikandani ngono ya ora ro. Ruwet lah, intine ruwet. Karena kene iku cara naluri kesolehan iku ya Allah wong sak donya wali-wali abdal aktop wong sak donya kabeh donga ning saat itu. Berarti jam itu jam sing luar melok lah melok nang kene melok. Perasaan itu mesti ngono. Masih cerita perasaan wong soleh mesti ngono. Ono sing tau ngono ta urung? Berarti orang soleh kabeh. Pasti perlu ditingkatkan apa? Kesolehan. Oke. Nah itu ya. Kalau niku Keluar dari Gus Baha. Jadi video ini mudah-mudahan sedikit banyak lah ya menjadikan klarifikasi. Kalau memang orang datang ke video saya kemudian ada sangkaan jelek bahwa saya memiliki persangka jelek kepada Gus Baha, enggak kok. Beliau itu orang soleh, betul orang soleh. Orang alim, betul orang alim. Ada kesalahan, iya. Apalagi saya begitu. Jadi kesalahan itu nggak mesti total ya. Dalam hal ini Gus Baha benar, dalam hal ini saya salah, itu biasa sering terjadi. Makanya kenapa dilempar ke publik supaya ada dialektika di situ, begitu. Nah ini mudah-mudahan menjadi ibroh bagi kita semua. Mudah-mudahan Gus Baha itu dalam keadaan istiqomah terus-menerus memberikan pencerahan kepada kita dan sedikit banyak begitu ya kita itu bisa belajar dari beliau ini. Demikian, wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.